Swastiastu, Ida Begawan. Nggih, Om Swastiastu. Nggih. Swastiastu, Ida Begawan. Dan Niki, Ratu Begawan sudah tiang bawah. Nggih, mudah-mudahan bisa memberi pencerahan nih ke Ida Begawan. Ya. Kan Krama Banjar ini sedang sibuk menganalisa tentang video Pak Wisik yang dibuat oleh Juru Dalang. Ada yang minta menikah lagi karena mendapat Pak Wisik. Ada yang jadi gubernur tanpa pemilihan karena Pak Wisik juga. Kemudian ada yang tiba-tiba bisa jadi pemangku dari Pak Wisik juga. Nah, mungkin Ida bisa menceritakan sedikit apa kira-kira Pak Wisik itu. Nanti teman-teman pasti banyak bertanya tentang Pak Wisik. Ngiring Ida. Nggih, matur semua niki untuk galah sama-sami. Pertama-tama izinkan Titiang untuk mempergunakan bahasa Indonesia nggih, karena mungkin niki disaksikan oleh banyak juga semeton di luar Bali, supaya mereka juga paham dengan apa yang saya sampaikan. Nggih, pertama-tama izinkan Tiang mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Shidam. Nah, kepada para nabi yang Tiang hormati, yang Tiang sucikan, kemudian kepada para sulinggih semua dimanapun di seluruh wilayah NKRI yang Tiang sucikan, yang Tiang hormati, kemudian para pinandite, para pemangku, dan tokoh-tokoh rohaniawan yang Tiang muliakan, dan juga para Bapak Ibu pemirsa obrolan Balai Banjar dan anak-anak sekalian yang Tiang kasihi. Hari ini Tiang dapat artinya suatu kehormatan untuk mengupas apa sih sebenarnya Pak Wisik itu. Nah, tetapi sebelum Tiang lanjut mengupas dan membicarakan tentang Pak Wisik, Tiang perlu disclaimer dulu di awal ya. Disclaimer, dan Tiang bukan bermaksud untuk menyinggung perasaan orang lain dan tidak ada pernah maksud untuk menyudutkan orang lain dengan pengetahuan yang saya miliki. Jadi disclaimer ini saat ini saya akan berbicara semuanya dalam ranah yang sangat ilmiah, sangat logik, dan juga keilmuannya ada, yaitu tentang pendekatan lebih banyak ke psikologi atau antropologi, juga ada unsurnya di sana. Jadi apa yang saya bicarakan saat ini, saya tidak akan membicarakan sesuatu hal yang bersifat alam gaib, dimensi lain, ataukah yang sejenisnya, tidak. Saya hanya berbicara dalam ranah pengetahuan yang ilmiah, sesuai dengan tupoksi keilmuan yang saya kuasai. Nah, di dalam ilmu psikologi juga akan selalu ada perkembangan dan selalu terupdate. Apabila nanti mungkin dari pemirsa sekalian yang mungkin juga ada yang pakar dan ahli di bidang psikologi, kalaupun apa yang nanti Tiang sampaikan ada kekurangan, mungkin ada kurang update ilmunya, mohon dikoreksi, dan saya pun siap untuk belajar menambah diri dan mengembangkan diri tentang keilmuan psikologi lebih baik lagi. Nah, kita awali dulu dengan Pak Wisik. Kita sepakat dulu ya bahwa Pak Wisik itu seperti arti katanya adalah bisikan. Nah, bisikan ini dari mana sih datangnya? Apakah betul dari Tuhan itu sendiri, dari Betara, ataukah memang dari internal diri kita sendiri? Seperti kata Tiang tadi, saya akan mengulas secara ilmiah. Kita perlu ketahui dulu struktur pemikiran manusia. Apa sih yang terjadi di dalam diri manusia ini? Nah, secara mendasar, manusia itu memiliki 5 pemikiran. Yang pertama disebut dengan pikiran sadar. Yang kedua ada namanya pikiran bawah sadar. Yang ketiga ada namanya pikiran tubuh. Yang keempat ada namanya pikiran energi. Yang kelima ada namanya pikiran roh. Ini semua ada dalam diri manusia. Dan sistem ini sudah berjalan bahkan pertama kali sel sperma itu membuahi sel telur. Program ini sudah ada.
Nah, pertama, apa yang disebut dengan pikiran sadar? Pikiran sadar adalah saat kita dengan sadar mengetahui apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Seperti contohnya, saat ini saya sedang berbicara di hadapan Bapak Ibu semua, dan Bapak Ibu juga mendengar apa yang saya katakan. Ini kita berada dalam kondisi pikiran sadar. Kemudian yang kedua, yaitu pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini unsurnya mengenai perasaan, memori, trauma, dan juga hal-hal yang bersifat bahkan dari kehidupan yang terdahulu pun masih ada rekam jejaknya di pikiran bawah sadar kita. Dan juga pada saat kita mengalami pembulian waktu sekolah, waktu kecil, itu pun masih tersimpan di bawah sadar kita. Dan bahkan kalau kondisi bawah sadar menguasai sistem kesadaran kita, itu juga disebut dengan abreaksi. Seperti contohnya orang kerauhan. Kalau orang kerauhan itu, mereka betul tidak menyadari apa yang dia ucapkan, tidak menyadari apa yang dia lakukan, karena kondisi bawah sadarnya menguasai sistem kesadarannya. Nah, tetapi saya pribadi, kalau misalnya ada kerauhan itu di pura, ada wewalian, ada bebantenan, upokara, dan prosesi upacara adat seperti dreste budaya yang sering kita saksikan, itu sah-sah saja karena itu juga merupakan bagian dari menumbuh kembangkan rasa keyakinan daripada umat. Nah, seperti di desa kami, di desa Pandak Gede, setiap kali ada upacara piodalan di Puro Trikayangan, pastilah sebelum nginep piodalan itu ada orang kerauhan. Kerauhan itu tujuannya kita sebagai diperjuru, para tokoh-tokoh rohaniawan, kita meyakini bahwa itu merupakan pesan dari Ida Sang Hyang Widi ataukah dari betara-betari yang berstana di pura itu untuk menanyakan apakah upacara atau piodalan tersebut sudah berjalan dengan baik ataukah ada kekurangan. Kalaupun ada kekurangan, kita mestinya mengapain. Nah, itu sebenarnya baik adanya karena itu juga menumbuh kembangkan sistem keyakinan kita terhadap Tuhan itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, ada namanya pikiran tubuh. Pikiran tubuh ini yaitu tentang bahasa tubuh kita. Ternyata bahasa tubuh ini juga menyampaikan informasi tentang diri kita. Walaupun pada saat kita tidur sekalipun, tubuh ini akan menyampaikan suatu bahasa kepada orang lain, menyampaikan pesan bahwa saya sedang tidur. Walaupun kita tidak perlu mengucapkan kata-kata, orang sudah tahu bahwa kita sedang tidur. Dan berbagai macam fenomena gerak-gerik tubuh kita yang menyampaikan informasi kepada orang lain tentang diri kita. Nah, kemudian yang keempat ada namanya pikiran aura. Pikiran energi, Pikiran energi ini adalah aura. Contohnya, apabila Bapak Ibu melihat seseorang, padahal dalam kondisi fisiknya, orang ini cantik, dari paras wajahnya ganteng. Tetapi, pernahkah Bapak Ibu melihat walaupun dari segi paras wajah ataupun postur tubuh cantik dan ganteng, tetapi Bapak Ibu melihat, loh, orang ini kelihatannya kok lusuh ya? Jangan-jangan dia ada masalah. Tanpa kita belajar ilmu kebatinan apapun, dengan melihat paras wajah kelihatannya lusuh, padahal aslinya dia itu orang ganteng atau cantik, kita sudah bisa menilai aura orang ini agak gelapkah, agak kurang bersinarkah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berbeda sebaliknya, walaupun orang ini paras mukanya pas-pasan lah, anggap tidak jauh dari kata ganteng, tetapi kita melihat dia begitu cerah, begitu bersinar. Kita pun bertanya-tanya, loh, wow, orang ini kelihatannya sangat bersinar. Padahal kalau mohon maaf dari segi kulit mungkin agak sedikit gelap, tetapi kita melihat orang parasnya bersinar. Nah, itulah yang disebut dengan pikiran energi, yaitu aura yang kita pancarkan sehingga orang lain mampu mendapatkan informasi tentang diri kita. Nah, kemudian yang kelima, yaitu pikiran roh. Pikiran roh ini adalah sang jiwa, yang mana pikiran roh ini akan selalu, walaupun kita akan meninggal, pikiran roh ini akan selalu berpindah dari satu badan ke badan lain. Nah, contoh logikanya seperti sebuah HP. Sekarang contohnya Bapak Ibu memakai HP Samsung. Di dalam HP Samsung itu
itu terdapat SIM card. Di dalam SIM card itu terdapat memori-memori yang tersimpan di sana. Nah, kebetulan HP Samsungnya ini sudah rusak. Jadi Bapak Ibu mengganti ke HP, contohnya anggaplah mereknya Oppo. Jadi HP Samsung ini sudah tidak lagi bisa membaca memori apa yang ada di SIM card. Kita pindahkan ke HP Oppo, kemudian HP Oppo lah yang akan membaca SIM card yang kita pergunakan di HP Samsung lalu. Nah, begitu juga diri kita. Pernahkah Bapak Ibu mungkin merasa mengunjungi suatu tempat, padahal aslinya Bapak Ibu mengunjungi tempat itu baru pertama kali. Tetapi perasaan Bapak Ibu, loh tempat ini kok sangat familiar bagi saya. Saya sering rasanya berkunjung ke tempat ini. Nah, inilah adanya keberlangsungan dari memori kehidupan yang terdahulu. Entah kita memakai tubuh yang mana, yang sudah mungkin meninggal tubuh itu, kemudian kita memakai dimensi tubuh yang lain, sehingga karena mekanisme tubuh kita dan organisme dalam tubuh kita yang baru ini berbeda, file-file tempatnya tadi ini berbeda, maka kita selalu bertanya-tanya, sang jiwa ini, sang roh ini sudah tahu di mana sih sebenarnya saya berada sekarang, tetapi ke sistem kesadaran tubuh kita masih mencari-cari, entah kapan ya saya pernah ke tempat ini, kok rasanya tempat ini sangat familiar. Atau juga Bapak Ibu mungkin bertemu dengan seseorang, padahal kita ketemu baru pertama kali, tetapi Bapak Ibu merasakan, loh kayaknya saya pernah ketemu dengan orang ini sudah puluhan tahun yang lalu, tapi entah di mana. Nah, itu membuktikan bahwa itulah pola kerja pikiran roh. Sang roh ini selalu menyimpan memori baik dari kehidupan yang terdahulu maupun kehidupan yang tersekarang. Makanya sekarang sudah ada keilmuan namanya past life regression. Past life regression ini kita mencari jadi apakah saya kehidupan yang terdahulu, kenapa saya sekarang ini harus menjadi sang sulinggih, kenapa sekarang ini saya harus menjadi mangku. Kadang-kadang kita kan bahkan dengan tidak percaya dirinya kita mencari balian, mencari dasaran untuk meluasang nak kengkian yuk tiang di kehidupan jadi dari sang sulinggih, kok bisa saya jadi pemangku, kok saya bisa jadi A, B, C, D. Nah, sebenarnya pikiran roh itu sudah memiliki jawaban, tetapi karena kita kurang paham mencapai dimensi dari pesan pikiran roh apa sih yang terjadi di kehidupan terdahulu, maka kita bertanya kepada yang dianggap pintar, yaitu dasarankah, yaitu baliankah, dan lain sebagainya, untuk menumbuh kembangkan kepercayaan diri kita juga. Nah, dari kelima pikiran yang mendasar ini, pewisik itu adanya di pikiran yang nomor 2, yaitu memori bawah sadar, dan pikiran yang nomor 5, yaitu pikiran roh. Nah, sekarang, apapun orang-orang mengatakan pewisiknya, seperti di video yang ditampilkan tadi, apakah mau menikah lagi, apakah menjadi mangku, apakah mau menjadi gubernur, yang jelas apapun yang mereka katakan itu adalah hak asasi mereka. Itu sangat sah sekali mereka berkata, karena itulah yang mereka yakini, yang mereka dengar. Nah, tetapi kalau itu merupakan suatu kontroversial, nah itulah gunanya kita sebagai orang yang beragama mengambil sikap kebijaksanaan bahwa apakah memang betul apa yang dikatakannya itu, kita sendiri yang memberikan penilaian. Kalau memang menurut kita itu di luar nalar, ya sudah, kita abaikan saja. Kalau memang itu berdasarkan nalar dan logika, nah seperti saya contohnya, karena saya basic saya psikologi, setiap orang mengatakan saya mendapat pewisik A, B, C, saya pasti memiliki suatu indikator tersendiri untuk menilai apakah ini memang betul ataukah hanya rekayasa. Seperti contoh satu, saya sebagai apa yang saya ketahui di dunia psikologi, saya harus melihat dari intonasi setiap kata per kata yang dia sampaikan. Yang kedua, saya memakai indikator apakah orang itu menunjukkan gestur tubuh yang meyakinkan saya bahwa pewisiknya itu tepat dan benar. Yang ketiga itu yang paling penting, yang menjadi confluence bagi saya dan konfirmasi yang paling akurat bagi saya, yaitu eye accessing cue, yaitu pola gerakan mata. Nah, pola gerakan mata ini, kalau dalam ilmu psikologi, kita akan menjadi mengetahui apakah orang itu memang mengatakan sesuai dengan memori pengalaman yang telah dialaminya, ataukah dia mengarang suatu cerita.
Nah, di sanalah confluence yang kita butuhkan untuk meyakinkan apa sih yang disampaikan orang. Apakah ini memang betul benar adanya, ataukah ini merupakan suatu karangan. Jadi pada dasarnya pewisik itu artinya bisikan. Bisa jadi bisikan itu dari mungkin bawah sadar manusia itu. Bawah sadar itu bisa jadi tentang trauma dia, apalagi memori-memori masa lalu yang menyakitkan, bisa juga tentang hal-hal yang dianggap tabu yang mereka pendam sekian lama, dan pada suatu kesempatan mereka ingin mengutarakan pewisik ini, mereka ingin mengutarakan suatu unek-unek yang ada di bawah sadarnya ini, dan mereka mengemasnya dalam bentuk pewisik. Kemudian yang kedua yaitu pikiran roh. Seperti yang saya katakan tadi, manusia ini adalah kebersambungan dari kehidupan yang terdahulu. Makanya kita meyakini yang disebut dengan namanya Punarbawa. Punarbawa saya pun sendiri meyakini karena dulu pernah saya diregresi, artinya past life regression oleh seorang yang namanya pakar dari itu yang disebut dengan brainwaves. Nah, di sana kami mendapati ternyata saya menjadi Sulinggih ini bukan pewisik, bukan apa-apa, ternyata keberlangsungan tugas yang harus saya laksanakan dari kehidupan yang terdahulu dan continue terhadap kehidupan saya yang sekarang. Nah, lagi sebentar saya akan mengajak Bapak Ibu semua, pemirsa semua, untuk mensimulasi bagaimana sih sebenarnya pewisik, cara kerja pewisik dalam diri kita itu. Nah, jadi Bapak Ibu akan mengetahui secara langsung apakah itu betul-betul pewisik memang berasal dari memori bawah sadar kita, apakah pewisik itu memang berasal dari pikiran roh gitu. Nah, untuk tadi juga saya lihat di slide bahwa ada salah satu slide Jero Mangku itu mengatakan hati-hati mendengar pewisik harus menggunakan catur permana, kan gitu tadi. Memang betul dalam ajaran agama Hindu, catur permana itu diwajib pada saat mendengar bisikan, pesan, apapun itu yang kita dengar yang kita anggap merupakan suatu hal yang bersifat rohani, suatu hal yang bersifat alam dimensi lain nih skala, maka yang pertama ada namanya pratyaksa permana, yaitu wajib juga kita harus melakukan pengamatan terhadap apa sih yang dibicarakan, apa pewisik yang disampaikan orang itu. Kita harus mengamati. Mengamati apa? Seperti tadi saya katakan, gerak-gerik tubuhnya, mengamati intonasi bicaranya, mengamati pola penglihatan matanya. Nah, dari sana kita bisa mengetahui bagaimana sih, apakah itu valid merupakan pewisik dari Betara, ataukah valid merupakan pewisik dari pikiran bawah sadar. Nah, kemudian yang kedua ada namanya anumana permana. Anumana permana niki kita harus dari apa yang kita tadi amati, kita wajib mengambil kesimpulan. Kesimpulan ini kita mempergunakan nalar kita sendiri, karena hati nurani kita itu tidak akan pernah bisa dibohongi. Nah, nalar kita sudah memiliki indikator tersendiri yang kerjanya secara otomatis. Pastilah Bapak Ibu nanti akan merasa, loh kayaknya ini orang mengada-ngada. Nah, kalau ada kata-kata seperti itu dalam hati, itulah indikator yang kita pakai untuk mengambil kesimpulan terhadap apa yang kita amati. Tetapi kalau di satu sisi Bapak Ibu hati nuraninya mengatakan orang ini baik, orang ini betul, orang ini benar dan lain sebagainya, itulah pakai untuk mengambil kesimpulan. Itu indikatornya. Kemudian yang ketiga disebut dengan upamana pramana. Ya, upamana pramana ini kita juga wajib untuk membandingkan perbandingan. Nah, di sini kita mengambil skala, kalau di dalam ilmu ekonomi namanya risk reward ratio nih. Nah, pada saat kita mendengar pewisik yang diucapkan orang lain, kalau saya melaksanakan pewisik yang disampaikan orang lain itu, resikonya kira-kira apa? Berapa persen sih resikonya? Wajib. Nah, kemudian kalau saya melakukan itu, rewardnya apa? Ini wajib kita melakukan perbandingan supaya kita tidak main spekulasi. Kebanyakan selama ini kalau kita mendengar pewisik yang dibicarakan orang lain dan itu dianggap bahwa pesan dari Betara, kadang-kadang kita kan langsung main spekulasi. Jadi kalau kita memakai spekulasi tanpa ada konfirmasi yang jelas, ini sama halnya dengan berjudi jadinya. Jadi
kesempatan menang ada, tetapi kalahnya sudah pasti. Judi kan begitu. Jadi kita tidak boleh melakukan spekulasi. Sudah disampaikan oleh pustaka suci kita yang ketiga, yaitu upamana pramana, lakukanlah perbandingan. Kalau saya lakukan, reward yang saya dapatkan apa, resiko yang saya dapatkan apa, wajib melakukan seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu sabda pramana, yaitu penyaksian. Nah, kalau orang lain seseorang mengatakan dia mendapatkan pewisik dari A, B, C, apakah ada yang menyaksikan? Kalau kita di Bali, apapun yang kita lakukan, atau di Hindu lah pada umumnya, kita kan ada namanya triyodasa saksi, saksi daripada betara, saksi daripada perjuru, saksi daripada lingkungan, saksi dari orang-orang yang menyaksikan. Tujuannya apa? Untuk memvalidasi apakah dia sudah yang dikatakannya sudah benar, ataukah dia menyampaikan suatu kebohongan. Jadi catur pramana ini sangat tepat sekali. Apalagi tadi saya juga lihat di slide-nya ada seorang ibu yang katanya sampai bunuh diri, tidak kuat menerima pewisik. Saya yakin itu pewisik berasal dari bawah sadar, karena tekanan hidup, trauma yang didapatnya zaman dulu. Nah, bagaimana memori bawah sadar ini bisa menguasai diri kita? Tadi saya sudah sampaikan di awal, ada namanya abreaksi. Manusia memiliki gelombang otak yang setiap harinya pasti akan selalu berubah-ubah. Ada namanya gelombang beta. Gelombang beta pada saat kita sedang dalam kondisi kesadaran penuh. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengar, kita sadari itu juga gelombang beta. Nah, tetapi pada saat gelombang beta ini mulai turun ke gelombang alfa, mungkin dalam kondisi kita sedang menguap, nah itu sudah mulai masuk gelombang alfa. Mulai memasuki gelombang alfa, memori-memori bawah sadar kita yang menyimpan tentang trauma, kejadian-kejadian buruk masa lalu, doktrin-doktrin yang begitu menakutkan, ini akan muncul dengan sendirinya pada saat baru memasuki gelombang alfa saja. Apalagi memasuki gelombang gamma. Gamma ini adalah mulai seperti orang ngerabang sawo, mulai suatu terlihat adanya suatu bayangan-bayangan, penampakan-penampakan, itu gamma. Apalagi gelombang theta, lebih fokus lagi dan lebih yakin lagi, seolah-olah memang itu nyata adanya. Nah, ketika di dalam 4 gelombang, pada saat gelombang beta, gelombang alfa, gelombang gamma, gelombang theta, kita tidak mendapatkan informasi tentang bawah sadar kita, maka dia kadang-kadang muncul di dalam gelombang delta. Pada saat kita tertidur pulas, sering kita mimpi. Mimpi ini sampai besok, bahkan sampai seminggu, bahkan sampai setahun, kita masih terngiang-ngiang dengan mimpi itu. Nah, itu juga merupakan pesan dari bawah sadar kita, yang tanpa kita sadari kok muncul. Nah, munculnya pesan-pesan bawah sadar ini terjadinya pada saat adanya perubahan gelombang otak, pada saat kondisi-kondisi tertentu yang dialami manusia. Apalagi pada saat kita sedang terkejut. Pada saat terkejut, otomatis di sana secara itu adalah bypass dari adanya gelombang beta menuju ke gelombang theta sekaligus. Nah, di dalam praktisi hipnosis inilah yang kita cari supaya orang-orangnya masuk ke dalam gelombang theta, supaya kita dapat mengendalikan, supaya kita dapat mendapat informasi daripada bawah sadar manusia itu. Nah, di dalam keilmuan psikologi pun sangat berkembang, terutama dalam hipnosis, kita pun bisa mengetahui kalau mempergunakan hipnosis. Apalagi sekarang sudah berkembang. Pada saat orang anggaplah sedang trance, sedang kerauhan. Dalam kerauhannya itu merupakan suatu, ada 4 hal yang kita bisa dapat di sana. Pada saat orang itu abreaksi atau trance itu, yang pertama bisa dia mencari pengakuan, yang kedua bisa dia mencari pembuktian, yang ketiga bisa jadi pelepasan karena unek-unek masalah kehidupan yang tidak bisa dialami, maka dengan teriakan-teriakan, dengan menari, nah setelah ini keluar dia akan merasa plong tersendiri karena dia sudah melakukan pelepasan yang disebut bahasa psikologinya katarsis. Dan yang keempat itu tadi saya sebutkan pengakuan, dan bisa juga penyembunyian. Dia ingin menyembunyikan sesuatu hal yang bersifat tabu juga bisa. Nah, kembali lagi tentang pewisik ini murni semuanya ada di dalam internal diri manusia. Kalaupun kita mengatakan, loh dulu Maharesi seperti anggaplah resi biasa atau bagawan biasa,
yang berhasil menulis epos Mahabharata itu kok bisa sampai sebegitu hebatnya. Kemudian ada Resi Walmiki yang padahal awalnya dulu perampok, kok dia bisa sampai mendapatkan wahyu menulis epos epos Ramayana, dan juga maharusi lainnya yang mampu menuliskan kitab Caturveda. Itu gimana sih pola kerjanya? Nah, secara ilmiah kalau saya melihat pola-pola mereka, maharusi zaman dulu kita itu pasti diajarkan untuk melatih kebatinan kita. Dengan cara apa? Melakukan sadhana spiritual, berjapa, kemudian meditasi, beryoga, puasa. Kalau di Jawa, tirakat. Tujuannya ini apa? Tujuannya ini adalah untuk memfilter, mengendalikan diri kita, supaya yang ingin kita sampaikan, bahwa yang kita anggap terima pewisik itu memang betul-betul murni berasal dari pikiran roh sang jiwa kita, yang mana itu pada saat kita mendapatkan pewisik dari pikiran roh, pasti tidak akan pernah ada pertentangan hati. Nah, itu bedanya. Kalau di dalam seseorang mengatakan bahwa dia menerima pewisik munculnya dari pikiran bawah sadar, biasanya akan ada pertentangan hati. Nah, untuk itu sekarang seperti kata saya tadi, saya ingin melakukan simulasi kepada seluruh penonton di obrolan Balai Banjar ini. Yuk kita santai dulu sejenak. Saya akan mengarahkan supaya kita mengetahui seperti apa sih pola kerja pewisik. Ini sangat ilmiah, tidak ada. Menarik.